Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semoga diberikan kepahaman. Dan terima kasih atas segala support dan dukungan-dukungan yang Anda berikan kepada kami, sehingga sampai detik ini kami masih tetap eksis setia menemani para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini kami ini sedang berada di sebuah tempat di mana ini di wilayah Kabupaten Jepara, tepatnya di kediaman salah satu netizen channel Padepokan Gaul, di mana ada sedikit daripada permasalahan yang dialami daripada pemilik rumah, di mana dahulu kala usahanya dari sang pemilik rumah itu baik, normal. Nah, sekarang ini sudah mulai nggak sesuai. Seperti Anda simak di konten-konten kami sebelumnya, tatkala kita sebagai manusia memiliki mungkin kehilafan, kesalahan, di mana Allah menegur dengan cara yang lembut, kita tidak sadar, nah, maka biasanya Allah pun menegurnya dengan cara-cara yang agak kasar. Dan di kesempatan kita kali ini, kita langsung di TKP di lapangan, di mana ini posisinya di rumahnya. Ini di lantai atas semua sudah disemprot. Nah, ini sedikit tutorial cara untuk membersihkan energi negatif. Nah, kami tolong Mas Lukman untuk dibersihkan. Semproti ya, runtut dari ujung sana. Kalau yang bawah udah ya. Nah, ini ujung pojok terus sampai pojok, mengelilingi, mengitari. Nah, itu diikuti. Ini yang jomblo ini. Pakai sendal, hati-hati. Nah, itu sedikit tutorialnya. Kalau mau ditiru di rumah boleh, silahkan. Itu ruangannya gelap, hati-hati ya Mas. Biasanya ruangan gelap seperti ini banyak jin atau penghuni yang enggak terlihat oleh mata. Semua Mas, nanti pemirsa bisa menggunakannya sendiri di rumah. Terus tata caranya bisa ditiru, dikerjakan sendiri-sendiri. Yang terpenting nanti ibadah, jangan lupa itu pun harus dikerjakan, karena ibadah itu adalah suatu kewajiban kita, di mana Allah memerintahkan kepada kita manusia untuk beribadah pada Allah. Yang kami sampaikan. Ada hawa-hawa enggak Mas yang dirasakan di kamar itu? Kok agak lumayan kelihatannya. Kerasa bagaimana Mas? Hangat. Hawanya agak lumayan. Sudah? Kalau dirasa cukup. Cukup, terima kasih Mas Lukman, Mas Kedip, Mas Roy, jomblo. Terus ini sedikit saya tak izin wawancara Pak Adi agak mendekat mawon ya. Ini mikrofonnya dipegang ya. Ini saya berwawancara langsung kepada pemilik rumah. Memang sengaja tidak ditampilkan daripada beliaunya. Assalamualaikum Pak D. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki dengan Pak D sinten? Pak Sukardi. Pak Sukardi, ya D Sukardi.
Terus ini sebelum saya tanya banyak, sedikit saya tanya. Dulu Pak Ade Sukardi itu punya usaha yang alhamdulillah dulunya lancar, baik. Namun sekarang ini mohon maaf apa terganggu gitu ya? Ya terganggu ya. Menurun lah. Saya agak menurun. Ya misalnya tidak gratis tapi agak menurun. Banyak menurunnya. Terus selama ini Pak Ade pernah melakukan hal-hal yang mungkin tadi sempat disebut kegiatan-kegiatan ikut jamaah tertentu, nggak usah saya sebutkan ya. Pada intinya di mana kan alhamdulillah sudah sedikit saya ingatkan tadi, ketika Allah menegur dengan cara halus kita nggak sadar ya berarti Allah menegurnya dengan cara mungkin yang agak kasar kan gitu. Jelas ya Pak Ade? Jelas. Terus di area tempat ini itu sering terdengar hal-hal apa? Itu ada kayak pintu itu nutup sendiri. Tapi keras sekali dengar. Salah satunya pintu nutup dengan keras sendiri. Terus ada sosok orang yang berjalan namun nggak ada orangnya. Ada sosok berjalan tapi tidak kelihatan orangnya. Oke. Terus selama ini Pak Ade menganggap hal-hal yang dialami Pak Ade ini sendiri itu unsurnya dari orang lain atau dari Pak Ade sendiri atau seperti apa? Selama ini yang dipahami, kepahaman yang lalu. Kalau kepahaman saya itu memang kayaknya ada roh halus yang mendiami tempat ini. Dan Pak Ade sendiri nggak curiga kepada orang lain, enggak kan? Enggak. Alhamdulillah ke sana. Ya sekalipun kita mungkin diganggu orang, ya kita belajar untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain kan gitu. Itu lebih baik ketimbang kita berburuk sangka. Terus selama ini pernah didatangi orang-orang pintar nggak untuk dibersihkan tempat ini? Nggak pernah. Terus satu sosok tadi yang pernah disebutkan itu hanya di bawah saja atau di mana? Yang ada di atas. Kalau di bawah nggak ada. Malah di bawah nggak ada. Oke, terima kasih Pak Ade. Ya, kita akan cross check sisi gaibnya ini, penghuni rumah ini apa gaibnya. Terus nanti dipahami, terus nanti nggak usah sok. Yang penting apa langkah-langkah yang sudah kami sampaikan, seperti halnya ketika kita kok ditimpakan suatu masalah, ya berarti intinya itu Allah menarik kita. Entah cara Allah itu halus atau kasar, yaitu haknya Allah kan gitu. Yang pasti kita pun harus kembali kepada Allah. Kita pembuatan. Nah ini terima kasih sudah sedikit dikasih waktu untuk berbicara. Saya tak minjem mikrofonnya yang dipakai. Itu dipakai mediator. Takwa gaibnya seperti apa? Ayo kabel pembuatan Mas. Pakai Mas saya. Suaranya. Terus memang situasinya agak gelap gini ya Pak D, yang ruang atas ini. Ya setelah saya sakit-sakitan itu kan males untuk ngasih lampu ya, males untuk ke atas membersihkan gitu. Iya. Jadi proses ketika terganggunya dari usaha hingga membuat yang pasti itu kesehatan jasmani dan rohani itu mulai terganggu dan akhirnya untuk menjaga rumah itu tetap baik ya agak malas kan gitu. Terus ibadahnya selama ini alhamdulillah dikerjakan. Alhamdulillah. Saya mau izin ya Pak D. Persiapan ya, alhamdulillah dengan Mas Hamid. Bapak Hamid. Bapak Hamid. Besar. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dikunci semua gaib fasik di tempat ini sampai bawah terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin terkunci dari unsur apapun dari manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya,
menyusup dari tubuh mediator yang tempat diuapkan, semuanya menguap, yang mengaku-ngaku, yang menipu, semuanya yang mengganggu dalam raga mediator ini diuapkan, dibersihkan total. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus menguap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya cahaya menyala. Makhluk gaib penghuni tempat ini terkuat, yang paling kuat, yang asli, tidak bisa lari. Ketarik tangan saya yang asli, penyusup, penipu, hancur jadi yang asli. Tarik tangan saya. Diajak bicara bahasa manusia. Kalau kamu jujur, otomatis tidak sakit. Sallallahu alaihi Muhammad. Cahasu jolene kabeh apa? Ini golongan apa ini? Kucing. Kalau kamu jujur, baik-baik, otomatis tidak kesakitan. Lepaskan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan minggir kabeh aku putih-putih. Coba aja suruh minggir. Ora wani aku. Makane kan minggir kowe iki tempatku. Wajahmu di sini hancur seketika. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kamu jujur, kalau kamu baik-baik, otomatis kamu normal, enggak akan sakit. Aku teko rene ora apik-apik, kok aku bukan apik-apik. Otomatis berubah bahasa nasional, bahasa Indonesia otomatis. Assalamualaikum. Tolong lepaskan, dilepas, terlepas. Sallallahu alaihi Muhammad. Mbok ubah apa bahasaku iki? Aduh. Bahasa Indonesia. Aduh. Kamu ini ngapain datang ke sini? Energimu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngapain kamu datang ke tempat ini? Terserah lah. Saya kok. Kamu siapa? Saya sudah bilang saya golongan jin kok. Masih ditanya saja. Itu loh tempat saya kamu hancurkan. Mandi itu. Kamu asalnya dari mana? Kok bisa menempati di tempat ini? Saya dari sana. Oh, dari sana mana? Sana loh, sana dekat jalan. Ngapain ke sini? Ya saya melihat tempat kosong, ya saya tempati. Ingat, kalau kamu dusta, bohong, hancur seketika. Kenapa kamu masukkan kata-kata itu kepada saya? Saya bisa hancur nanti. Biarkan. Saya tadi gak mau ganggu siapa-siapa. Kamu yang ganggu. Kenapa datang ke tempat saya sini? Ini kan tempat saudara saya, itu manusia, bukan tempat jin toh ini. Nah, tempat saya. Ngaku-ngaku lagi. Udah, saya mau baik-baik. Penghuni di sini yang paling kuat golongan apa? Tinggal milih kamu. Milih apa kamu? Ada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan jin, kunti, golongan siluman, bahkan golongan iblis yang sudah bertanduk itu ada di sini. Assalamualaikum. Kembalikan tempat saya. Ditarik penghuni terkuat dari tempat ini yang asli. Ketarik ke tangan saya yang paling kuat. Langsung bangkit.
Kamu siapa? Saya yang seharusnya tanya. Kamu siapa? Saya manusia. Saya tahu kalian semua manusia. Iya, terus? Ada apa datang ke tempat ini? Oh. Tidak usah mengusik kami. Kami menjalankan apa yang seharusnya saya jalankan. Apa itu? Saya golongan iblis sudah diperintah dari golongan iblis yang kuatannya lebih tinggi dari saya. Kamu iblis? Ya. Dari mana kamu? Tempat ini. Asli? Ya. Oh, ini dari tanah ini asli? Kan? Terus? Sejak kapan kamu berada di sini? Kenapa kamu ingin tahu? Loh, tujuan saya datang ke sini itu ya di undang bapaknya, Pak D. Itu bukan urusan saya. Terus? Itu urusan kamu dengan orang ini. Jadi kamu masih ngeyel. Mau dibakar sekalian. Assalamualaikum. Bisa kamu membakar saya. Disemprotkan ke tempat museum aktif dibakar. Dibakar. Kurang ajar sekali kalian. Lepaskan. Kembalikan normal. Udah normal lagi. Kamu iblis? Ya. Dulunya kamu apa? Saya golongan iblis. Saya tadi nggak maksud mau ganggu siapa-siapa. Saya ingin tahu penghuni di tempat ini tuh golongan apa dan di mana. Saya tadi kan ya diundang Pak D. Di mana Pak D itu kehidupannya terganggu dari usahanya, dari keluarganya dan lain sebagainya. Nah, kamu ini siapa, sebagai apa di tempat ini, ngapain? Itu sudah resiko bagi golongan manusia. Terus? Tapi manusianya tidak mengetahui apa yang dijalankan sampai sekarang. Itu ada golongan kami yang mempengaruhinya. Ada golongan kami yang membuat huru-hara di dalam kehidupan manusianya. Apapun itu. Kamu berasalnya dari Karena mana? itu resiko bagi golongan manusia sendiri. Iya, itu resiko manusia, iya. Tapi kamu itu asalnya dari mana? Asli penghuni dari sudut tanah ini, bangunan ini, atau kamu dikirim ke sini? Prosesmu sampai menempati tempat ini loh, hingga membuat gangguan kepada keluarga ini. Saya disuruh mengawal dari panglima saya. Panglimamu? Panglima iblis. Yang mana? Tidak perlu tahu kamu. Sebutkan dengan jelas, gamblang. Biar paham, biar tahu. Panglima iblis. Panglima saya. Sudah melalang buana. Bukan hanya di Nusantara ini saja. Tapi di seluruh dunia. Terus? Kami golongan yang menjahat di bawahnya. Disuruh mengawal kepada manusia-manusia yang di mana manusia itu. Oh. Saya berasal dari suatu tempat yang di mana tempat itu membantu manusia dalam hal ekonomi. Tempat besar itu? Ya. Tempat penyimpanan itu? Ya. Oh. Iya, saya tahu. Pak D dulu pernah ada, sampai sekarang ada hubungan itu ya, ke tempat transaksi. Itu loh yang apa namanya, buat menyimpan uang loh. Utang. Ada. Nah. Real itu ya? Itu kamu. Kamu yang paling kuat berarti? Yang paling kuat siapa? Banyak yang setara dengan golongan saya. Oh. Entah itu yang ada di bangunan ini. Terus? Ataupun yang sudah menggerogoti di dalam jasad manusia yang ada di sini. Mau apa kamu? Saya? Kamu ingin membantunya? Tidak bisa. Tidak semudah itu. Melepaskan belenggu kami.
Oh, saya nggak bisa apa-apa loh. Saya ini manusia, nggak bisa apa-apa. Saya paling ya minum kopi, ngerokok yang rokokan. Saya tahu kalian dari mana. Dari mana coba? Tetapi urusan saya dan urusan kalian itu tidak ada hubungannya dengan ada yang di rumah ini. Jadi kalian-kalian jika datang ke tempat ini bermaksud dan bertujuan untuk menghancurkan kami, tidak bisa. Bala-bala tentara golongan iblis akan saya serahkan ke sini jika kalian bermaksud ingin menghancurkan kami. Jadi gitu. Ya. Temanmu kayak gitu ya. Ngeri. Ngeri ternyata. Ngomong-ngomong, kamu sekarang ini menempati tempat ini dengan berapa juta pasukan di sini? Pasukan saya lebih dari 10 juta triliun. Itu hanya pasukan saya. Pasukan genderuwo yang masuk di dalam jasad ini, yang di belakang saya, itu saja sudah 1.000 triliun. Apalagi golongan kami. Terus? Belum golongan-golongan yang memimpin. Entah itu di area ini, di bawah sana, ataupun yang ada di dalam jasad manusia yang tinggal di sini. Oke. Sebenarnya saya ingin sedikit bertanya mengenai apa yang dialami oleh Pak D. Dimana dahulu kan awalnya kan normal kehidupannya. Tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan yang lalu sampai detik ini kok usaha itu ya terganggu. Itu pasti, ternyata ya pasti kenyataannya seperti itu. Lalu kesehatan, di mana keluarganya juga sakitan di antaranya. Itu golongan apa yang bekerja? Yang buat hal seperti itu hakikatnya? Itu belum seberapa. Itu baru permulaan bagi golongan kami. Kok bisa? Karena itu resiko bagi manusia. Apalagi manusia itu sudah mengambil riba, mengambil hutang. Itu sudah resiko bagi golongan manusia. Uang yang berasal dari golongan kami, itu pasti, saya jamin tidak akan lama. Dan itu nggak membawa kemanfaatan yang sesungguhnya sebenarnya. Ya. Terus adakah unsur lain? Kok sampai masalah yang dialaminya itu nggak, cara bahasanya itu nggak kelar-kelar. Dari usaha untuk dibangkitkan kembali kok sangat susah. Dari kesehatan dipulihkan kembali kok sangat susah. Banyak yang membantu dari golongan kami. Di mana golongan kami tinggal mengambil apa yang seharusnya kami ambil di dalam kehidupan manusia yang sudah kami bantu. Manusia itu akan mengalami dampak yang buruk jika golongan kami sudah waktunya untuk mengambil upah. Entah itu kesehatan, entah itu uang, ataupun kehidupan lainnya bagi kehidupan manusia. Itu pasti akan kami ambil semuanya. Akan kami sengsarakan semuanya. Itu hakikatnya yang bekerja kamu. Itu resiko ketika manusia masih diberikan kehidupan. Belum kalau mereka sudah mati. Itu pasti akan menjadi budak kami. Terus yang memproses dari gaib terkuat hingga membuat masalah daripada usaha itu satu, lalu kesehatan dan juga masalah-masalah itu yang pertama kali siapa? Kamu? Atau yang tidak hanya saya saja. Golongan-golongan yang golongan siluman, golongan jin, bahkan golongan iblis yang sama dengan kami. Itu bisa semuanya. Di mana energi kami jika sudah berada di dalam jasad manusia, semakin banyak, semakin menumpuk. Entah itu kekacauan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, ataupun bahkan sakit-sakitan. Itu semuanya karena golongan kami. Itu semuanya karena energi kami sudah terlalu banyak di dalam jasad manusia.
Termasuk yang ada di keluarga ini. Saya sudah melihat kalian sejak awal datang ke tempat ini. Dan kalian pasti tahu di bawah sana ada perempuan yang sakit. Yaitu saya dan golongan-golongan yang lainnya yang membuatnya sakit. Tinggal terserah saya. Jatah saya mau saya ambil kapan itu jatah saya. Dan itu terserah saya. Saya ingin membuat bukan hanya manusia yang ada di bawah itu sakit saja. Terus? Tetapi semua keluarga ini yang menikmati uang yang saya berikan. Walaupun mereka tidak menyadarinya. Akan saya buat kocar kacir semuanya. Nah, itu ibadah. Pikirannya kacau. Tidak tenang. Di dalam hatinya merungsung. Bahkan rezekinya akan saya habiskan penuh. Sampai sehabis-habisnya. Sampai seperti Dan itu. Dan mereka tidak tahu arah jalan harus kemana. Terus ini. Dan kalian, kalian datang ke sini. Tidak usah menasihati, memberitahu, ataupun mengajak orang-orang yang ada di sini untuk bertobat. Itu bukan urusan kalian. Sama manusia saling berbuat baik gak ada masalah toh. Itu kan hak kamu. Tidak ada masalah itu buat kamu. Masalah bagi saya. Itu urusanmu. Kan gitu toh. Saya manusia kok. Bukan jin saya ini. Terus ini sedikit saya ingin membuka pertanyaan. Saya tidak akan rela. Kenapa? Jika manusia-manusia yang ada di sini kembali kepada jalan yang benar. Kemudian dengan seenaknya melepas ikatan kami yang sudah bersemayam dalam jasad manusia yang ada di keluarga ini. Tidak semudah itu. Tidak bisa. Wong saya juga itu ya nggak bisa. Karena yang bisa itu hanya Allah. Nah, ya toh jelas. Saya tahu itu. Terus ini. Dari unsur-unsur itu kamu sudah menyebutkan ada dari unsur riba, ada unsur daripada kodam, leluhur, ada kodam yang lain dan lain sebagainya. Semuanya ada. Apa yang dilakukan manusia yang ada di sini? Waktu-waktu sekarang lah, mereka semuanya mengambil upah. Belum lagi kodam-kodam leluhur yang berasal dari mbah-mbahnya, buyut-buyutnya, ataupun yang lebih ke atasnya lagi. Itu juga sudah banyak yang mengambil upah. Pengertian mengambil upah. Di dalam golongan manusia itu pasti tidak akan yang tahu. Tetapi golongan kami, pengertian mengambil upah. Apa yang dijalankan di dalam kehidupan manusia. Yang semula baik, kemudian berbalik buruk, tidak disenangi manusia. Itu adalah tanda salah satu golongan kami mengambil jatah dari golongan manusia yang kami bantu. Dampak nyatanya mungkin sakit-sakitan. Secara nyata seperti itu. Masalah demi masalah bertubi-tubi dan lain sebagainya. Terus ini. Saya senang jika manusia mengalami masalah. Kenapa kok kamu senang? Saya senang jika manusia itu kesusahan. Tidak tahu arah mau kemana. Meminta bantuan ke sana. Tetapi tidak ada hasil. Kami senang. Terus ini, saya mau tanya. Dari banyaknya unsur itu, kadang manusia kan ketika kita sebagai manusia mungkin memiliki sebuah usaha. Terkadang kita terbersit di mana adakah unsur-unsur juga daripada orang lain? Ada. Ada hal itu yang mungkin menjadi penilaian lebih daripada orang yang mengalami kesusahan tadi. Itu ada benarnya dan ada tidaknya. Terus? Tetapi unsur-unsur dari manusia yang mengirim santet kepada manusia yang lainnya, manusia yang tidak disukainya, power dari mereka itu belum seberapa dari golongan kami. Terus yang dialami Pak Ade ini ada unsur santetnya juga? Ada.
itu mudah golongan kami bisa mengambilnya menjadikan anak buah saya. Tetapi saya susah untuk dilepaskan. Jadi begitu ya ternyata. Lalu yang mengirim itu orang jauh. Saya tanya kisi-kisi, agak mendetail, jujur. Semakin kamu jujur, semakin nyaman. Semakin kamu gak jujur, semakin panas. Saya akan menggambarkan orang itu. Banyak yang mengirim di dalam rumah ini. Terus? Ditanami segala sesuatu tanpa yang ada di keluarga ini mengetahui. Terus? Saya tahu tempatnya. Apa yang ditanam saya juga tahu. Mereka meminta bantuan ke siapa, saya juga bisa melacaknya. Ada 7 orang. Terus? Mereka meminta bantuan. Entah itu dari dukun yang dari Jawa Barat. Jepara paling ujung. Tambah jelas. Purwodadi. Terus? Perbatasan Jepara Demak. Kamu tahu semuanya berarti? Saya bisa semuanya melihatnya. Itu yang dimintai tolong orang-orang pintar semua itu? Ya. Bukan ala-ala manusia? Bukan? Ada. Manusia yang sengaja mewirid dengan sendiri. Ditujukan. Wirid yang ada di dalamnya. Kota yang ada di dalamnya untuk menyerang ke tempat ini. Menutupnya. Tetapi itu sangatlah remeh. Kok bisa kau bilang kami usir. Itu adalah akal-akalan manusia yang kekuatannya belum seberapa ke golongan kami. Oke, jadi seperti itu. Tapi sampai sedih ini unsurnya itu masih sepertinya loh. Selama itu belum dibersihkan, efek yang ditimbulkan itu pasti ada. Pasti ada. Tetapi efek yang ditimbulkan itu tidak sebesar dari efek dari golongan kami. Oh iya. Jadi jelas kalau begitu unsurnya. Ketika kita disantet orang atau dicelakai orang, itu mungkin belum seberapa daripada apa yang ada di diri kita sendiri. Oke. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Dari orang-orang tersebut kan sudah melakukan kegiatannya seperti itu. Nah, hal apa yang membuat mereka kok sampai rela mengeluarkan ya waktu, pikiran, tenaga, dan juga hartanya untuk membuat kekacauan pada keluarga ini? Ya mereka bertujuan agar apa yang dilakukan di tempat ini itu hancur. Tidak berjalan. Terus? Tertutup, tidak ada yang membeli, tidak ada yang meminati. Itu semuanya karena iri dengki yang mereka miliki. Melihat sesuatu di dalam kehidupan manusia itu, mereka menganggap bahwa yang dilihat itu lebih dari mereka. Mereka tidak akan rela. Apalagi mereka itu juga sama. Sama melakukan hal sama di dalam seperti tempat ini. Di kehidupannya memiliki usaha yang sama gitu. Ya. Oh. Dan ada yang tidak. Oke. Jadi kalau diruntut itu persaingan usaha ketat ya jelas. Tapi ada juga keirian daripada pribadi manusia itu kepada keluarga ini. Itu unsur pendomplengnya. Unsur utamanya tetap unsur utama tadi dari leluhur lah, dari perbuatan lah, dan dari yang lain sebagainya kan gitu loh. Ya. Ngomong-ngomong, kamu kan udah lumayan lama di tempat ini. Sudah kamu sendiri sudah mendapat apa saja? Tak tanya. Rusukma yang siapa? Alhamdulillah Pak D-nya sehat, Masnya sehat. Ibunya itu ya sakit. Bukan hanya yang sakit saja. Terus? Seharusnya kamu tidak perlu bertanya seperti itu. Loh, kan saya mewakili. Itu urusan saya. Saya mewakili. Dan itu saya. Apa
Apakah boleh saya bertanya? Tidak perlu menanyakan seperti itu. Mau saya mengambil apa? Ah, Dan golongan yang ada di sini mau mengambil apa di dalam kehidupan yang ada di rumah ini. Itu terserah kami dan terserah mereka. Oke, jelaslah kalau seperti itu. Terus jadi dahulu kala pernah Pak Adi itu mendatangkan seseorang yang dimana itu terlihat orang alim dan juga mengeluarkan sesuatu hal untuk membersihkan daripada pengaruh energi negatif. Kok sampai detik ini nggak ngefek apa-apa? Bener Pak Adi, dulu pernah didatangkan orang ya? Ya dilihat alim dulu. gitu. Dilihat dulu. Ya ada di dalamnya. Itu yang membantu apa? Jika yang membantu sama dengan golongan kami, mana ada efek yang lebih baik. Bahkan efek yang semakin buruklah yang akan diterima. Jika manusia meminta bantuan itu, salah mendatangi manusianya. Tapi nyatanya manusia itu dilihat manusia dengan kasat mata itu kan jelas kelihatannya baik, seolah mengerjakan yang sesuai. Baik menurut manusia, itu tidak bisa disamakan. Baik menurut yang ada di atas. Manusia bisa melihat secara kasat mata jasad manusia itu baik. Tetapi manusia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh manusianya. Manusia sekarang itu hanya melihat jasadnya saja. Tanpa mengetahui apa yang sesungguhnya membantu di dalam tubuh manusianya. Jika manusia itu di dalamnya banyak golongan malaikat. Yang keluar dari ibadahnya banyak yang keluar dari golongan malaikat. Dampak entah itu membantu manusia, itu pasti akan berdampak baik, berdampak positif. Tetapi jika tidak membawa dampak apapun, ataupun bahkan tambah buruknya, bisa dikatakan manusia yang keluar dari apa yang dilakukan itu adalah golongan kami. Mereka menciptakan golongan kami lebih baik, lebih tinggi kekuatannya, bahkan lebih licik lagi kekuatannya. Entah itu golongan jin, golongan siluman, bahkan golongan iblis. Oh, jadi gitu ya? Baru tahu loh saya ini, iblis. Tidak usah kamu sok bodoh di depan saya. Oh memang bodoh kok saya ini. Kamu gimana? Kamu saya ini bodoh loh. Kan gitu, nyatanya saya manusia biasa, ya nggak bisa apa-apa. Sangat bodoh sekali ya wis pasti. Sudah, urusan saya dengan kamu sudah selesai. Loh kok bisa begitu? Saya sudah menjawab semua apa yang kamu tanyakan kepada saya. Kamu lihat ini telapak tangan saya. Lihat. Terbakar. Sallallahu alaihi wasallam. Pandang. Saya tidak sudi. Pandang. Saya tidak sudi. Kamu tahu? Saya tahu. Itu dari siapa? Saya tahu itu dari siapa. Itu cahaya siapa, saya tahu, saya mengetahuinya. Urusan saya bukan dengan penguasa. Urusan saya hanya dengan manusia yang ada di sini. Paham kamu? Ya udah, orang ini kan ya sudah mulai terkenal daripada hal positif daripada beliau. Nah, sekarang ya mungkin dengan cara ini Allah menolong daripada penghuni rumah ini kan gitu. Menolong dalam hal apa yang kamu maksud? Menolong dalam hal apa? Ranahnya kan panjang, dimana pertama mungkin diberikan kepahaman. Ya coba saja kalau bisa. Coba saja kalau kepahaman itu bisa masuk dalam manusianya. Golongan kami pun tidak akan tinggal diam dengan
apa yang kamu berikan, pemahaman apa yang kamu berikan kepada orang. Saya akan menutupnya semuanya. Bukan saya yang memberikan, saya juga Saya memberikan tahu apa. Pemahaman itu juga bisa berasal langsung dari Sang Maha yang ada di atas. Tetapi golongan kami juga diizinkan untuk menutup dari apa yang diberikan langsung pada Sang Maha Pencipta. Ya udah, itu hakmu. Yang terpenting kan saya sudah melakukan tanggung jawab saya sebagai manusia itu saja. Toh saya juga melakukan hal itu bukan karena apa, tapi ya semata-mata hanya untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Itu saja. Tak usah berdakwah kamu di sini pada saya. Tidak, saya juga nggak bisa berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini perintah dari beliau saya. Ini masuk di dalam perintah ini. Ambil seluruh pasukan di tempat ini yang menutup, yang mengganggu, dan juga menempati tempat ini dari unsur kiriman juga dirapel jadi satu, itu jadikan budakmu semua. Perintah itu tidak bisa tertolak sedikit pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Kamu akan menerima resikonya. Saya mohon. Jika pasukan-pasukan saya ambil. Kamu, golongan kami tidak perlu membunuh kamu. Orang-orang yang ada di sini membunuh kamu. Kamu ingin menerimanya. Itu hakmu. Kamu mengancam seperti apa itu hakmu. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarga kami, keluarga besar tim kami juga dibentengi, dipagari dengan power kekuatan yang sama dengan tasbih dan asma ini semua dengan jemput saya. Aktif. Sallallahu alaihi Muhammad. Dimanapun tempatnya, siapapun. Sallallahu alaihi Muhammad. Panggil itu pasukan. Ya panggil saja kalau kamu bisa. Panggil. Perintah itu tidak bisa tertolak. Yang tasbih dan asma otomatis mengawal. Sallallahu alaihi Muhammad. Rusukma dari wanita yang ada di bawah. Itu sudah banyak yang saya ganti. Jika pasukan saya ambil dalam jasadnya. Kamu mau menerima resikonya? Kalau mau akan saya ambil semuanya. Pasukan ambil. Dan semua rusuk maya akan menjadi jatah saya sampai kapan? Ambil. Pasukan ambil. Ya, kalau itu kemauan kamu, akan saya laksanakan. Perintah siapa itu? Saya sampai kapanpun, sampai keluarga ini tidak memutuskan hubungan saya dengan sendirinya. Sampai kapanpun, saya masih bisa. Walaupun saya tidak berada di sini, pasukan-pasukan iblis yang lainnya akan menggantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon semua perjanjian yang terhubung. Sini kalian semuanya. Seluruhnya dari apapun unsur-unsur seluruhnya sekarang juga terputus. Saya gabungkan golongan iblis ini ke dalam kepalamu saja. Tidak bisa hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar kalian. Kamu kemanakan pasukan-pasukan saya? Putus. Semua yang terputus. Semakin terputus. Kenapa pasukan saya banyak yang hilang? Hancur, terlempar ke tempat asalnya. Kurang ajar kalian. Dilempar ke tempat asalnya. Sallallahu alaihi Muhammad di sana. Dari unsur kiriman juga ambil semua. Ambil. Itu kan makananmu. Kamu nanti diberikan roh yang lain. Orang-orang yang sering berbuat nggak sesuai itu kan hakmu toh. Semua golongan siluman. Perintah untuk mengambil dari orang-orang yang selama ini ada dengan kedengkian, keiriannya mengirim sesuatu kepada orang lain dalam masuk tanah. otomatis. Semuanya ke sini. Sini kalian semuanya. Kalian semuanya ini pantas menjadi budak saya.
cabut rohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dukun yang dibayar dan orang yang membayar dukun ataupun orang yang dianggap sebagai alim yang selama ini membantunya untuk mencelakai seluruhnya, semua unsur pendamping, pelapis, dan juga semua bala bantuan yang membuat semuanya hancur. Semua tameng-tameng perisai yang dimiliki dari orang-orang tersebut mulai hari ini, mulai detik ini juga, saya mohon dengan izin guru saya semuanya dicabut. Dicabut semuanya. Akan dicabut seluruhnya. Jin, siluman, kodam, dan kekuatannya tidak bisa membantu kekuatan sedikit pun. Hanya Pantas saja golongan-golongan yang diutus dari Ajajil untuk masuk menyusup ke dalam pasukan-pasukan dari Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ternyata keilmuan kalian boleh juga. Saya juga punya ilmu. Rohnya udah kamu ambil. Orang yang berdukun, dukunnya sekalian. Biarkan saja orang-orang yang menjadi pesuruh manusia itu hidup. Tidak bisa terhubung langsung dengan malaikat yang mencatat masing-masing orangnya selama Biar menciptakan golongan-golongan iblis yang lainnya. Saya tidak akan mengambil dari pasukan-pasukan dari dukunnya. Tidak bisa membantu sedikit pun, semakin terkunci ilmunya. Jika mengirim semua syarat-syaratnya kembali ke mereka. Shallallahu alaihi Muhammad. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu, dicabut, tarik seluruh roh dan sukma dari orang-orang yang mengirim sampai ke tempat ini, keluarga ini, semua unsurnya digabungkan jadi satu dari orang-orang dimanapun posisinya beserta orang yang dibayarnya. Saya mohon langsung dibanding tarikan di tangan saya yang asli. Belajar kalian semuanya. Kamu orang mana? Ayo. CPR. GMK. Siapa kowe? Menungso. Mulai Pak D itu, lihat kirimu itu. Tak kenal. Kamu siapa? Nyambung. Perlu ngerti kowe. Nyambung. Arab lu ngerti kowe. Mau nyambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu siapa? Ngajak adu ilmu kowe. Entok ana ilmumu. Ya, Entok ana. Entokne. Wong gedang wong tua. Rapalan ilmumu. Rapalan ilmu yang kamu rapal. wis aja kekean cocok. Sekarang juga langsung kembali kepada tubuhmu dan teman-temanmu dan keluargamu sendiri. Aduh. Apa yang kamu kirim ke tempat ini seluruhnya melalui daripada syarat. Seluruh syarat-syarat itu sekarang juga dengan perintah kembalikan kepada keluargamu dan orang-orang yang selama ini membayarmu. Saya mohon dengan izin guru saya. Ngendi kowe? Wong Kudus. Tak parani kowe kepengi. Ora apa-apa, tak tunggu. Ora wedi ya karo kowe. Perbuatanmu itu udah biasanya berdukun. Gurune sapa kowe? Ini lihat telapak tangan saya. Lihat. Lihat. Mulai terbuah kardir.
kamu untuk melakukan perbuatan dolim kepada orang lain, terkhusus kepada keluarga ini, berusaha secara nyata kembali kepada tubuh dan orang-orang yang juga sama, juga semua roh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dijebol dengan jurus batas jantung. Mata tembus ke jantung dari orang-orang ini. Semua roh dan sukma dalam ragam mediator. Baik orang yang membayar, semua yang merasakan pukulan. Langsung nyambung ke jantungnya masing-masing yang berhenti berdetak dengan power 500 juta triliun kali lipat dilipati pecah. Semuanya pada pribadi kalian masing-masing yang dari Jepang, dari Denmark, dimanapun dan lain sebagainya, langsung powernya sallallahu alaihi sekarang langsung nancep. Ini hijrah nyata ke jasadmu secara nyata. Langsung tembus ke jasadnya masing-masing orangnya berapapun jumlahnya. Seperti ini. Sekarang juga waktu di dunia tinggal menunggu hari, jam, dan detik. Waktu tembus secara nyata. Ini dibelenggu dengan kata sementara sallallahu alaihi. Iblis yang paling kuat langsung bangkit. Wadah raga mediator ini otomatis semakin besar tidak ngefek apapun dalam raga ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan semua yang lain yang dari dekat-dekat ini. Sudah, tidak usah menjadi manusia yang rakus. Siapa yang rakus? Saya nggak rakus itu kok. Rakusnya kayak apa toh? Sudah, hentikan semuanya. Biarkan kami menjalani kehidupan kami yang ada di sini. Sekarang bela tentaramu dalam tubuh. Saya bayangkan semuanya yang mengganggunya ketat. Kamu kemanakan keiman saya? Assalamualaikum. Apa yang kamu tawan dari prosukma orang-orang di sini kembalikan langsung. Assalamualaikum Muhammad. Hakmu hanya roh-roh orang-orang yang dolim kepada keluarga ini. Assalamualaikum Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ruhnya bukan hanya saya tawan di dalam
tubuh kami saja. Tetapi di luar kerajaan kami juga saya tawan. Saya mohon, assalamualaikum. Dan dikembalikan, lengkapkan lagi seluruhnya. Jika memang sudah saatnya, waktunya, saya mohon dilengkapkan lagi dengan lengkap hingga pulangnya dengan baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana keilmuan saya? Kamu kemanakan keilmuan saya? Cabuti lamaan. Pasukan genderuwomu berapa juta triliun di sini, kalau nggak mau tunduk, hancurkan sekalian. Udah fasenya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembalikan keilmuan saya. Melodiak semua di tempat ini dan efek-efeknya nanti menjadi efek-efek yang positif. Dinetralkan langsung balik antara. Berikan keilmuan saya. Saya tidak mempunyai daya apapun di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kamu tawan dari roh ibu, kembalikan. Rohnya yang kamu tawan, kembalikan dari unsur kembalikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah saya kembalikan. Dari unsur pada leluhur. Kembalikan dulu keilmuan saya. Semuanya tidak ada yang tertinggal di tempat ini dan juga di raga orang-orang. Tarik. Saya seperti iblis idiot, tidak punya keilmuan apapun. Kamu manusia kurang ajar. Ya udah, itu berarti posisimu sekarang seperti apa? Saya nggak memaksa kayak gimana. Kembalikan lengkap roh sukma ibunya dan juga pendamping-pendampingnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon datang langsung merantai. Kurang ajar kalian. Kenapa membawa malaikat maut ke sini? Mau kamu bawa kemana saya? Ini kamu dan orang-orang yang sudah menjadi hakmu ini tinggal dibawa, ditempatkan di tempatnya. Dalam ragam mediator ini yang buruk, kotoran dan efek-efeknya ikut terantai. Semua itu yang tertinggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahwa teriak langsung diwakkan, celah-celahnya diwakkan, terus semua efeknya. Udah. Lumayan. Selesai Pak D. Mas. Masih. Alhamdulillah pemirsa, begitu ternyata. Nah, itu pembelajarannya seperti apa ya? Seperti yang kami sampaikan bahwasanya ketika kita ditegur oleh Allah dengan cara yang halus, ya mungkin nggak mempan. Ya, jadi Allah ya menarik kita dengan cara yang kasar. Cara yang kasar itu ya mungkin salah satunya ketika kita sedang berada di titik puncak, lalu dijatuhkan. Contohnya ketika kita diberikan sehat, lalu kita diberikan sakit. Itu cara yang kasar. Dan juga ada pula didatangkan orang-orang yang mungkin iri dengan kita hingga membuat hal-hal yang tidak sewajarnya sebagai manusia. Dan sebagai manusia menyikapi hal itu ya bagaimana? Mungkin pertanyaan seperti itu. Ya, tetap gunakan nuraninya dan kembalikan segala sesuatunya bahwasanya apapun yang terjadi, baik itu yang enak
atau yang nggak enak itu sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, karena kita manusia ya kembalinya ke sana. Bukan ketika kita diuji susah lalu kita nanti timbul daripada sumpah serapah dan lain sebagainya itu yang tidak sesuai. Nah, seperti halnya kita sering dicontohkan oleh dulu baginda Nabi Muhammad ketika diuji ujian secara nyata itu cara menghadapinya seperti apa ya belajar bersabar dan lebih-lebih kembali ke jalannya yang benar. Nah, itu yang kami sampaikan. Kembali ke jalan yang benar maksudnya seperti apa? Ya, kalau Anda menyimak konten intens, insya Allah paham. Nah, itu saja. Dan semoga membawa manfaat bagi keluarga yang ada di sini, terkhususnya dan lebih-lebih nantinya pun akan membawa daripada hal positif kepada yang menyimak di konten kali ini supaya apa sudut pandangnya sebagai manusia itu tidak sempit. Itu yang kami sampaikan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan tetap semangat di hari kemerdekaan yang akan datang. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.